Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai kembali pembahasan tentang desain struktur balok, yang mana untuk di awal ini kita coba untuk mendesain balok persegi tulangan tunggal. Eh, ini saya besarkan terlebih dahulu. Oke, saya pindahkan. Oke, baik. Dalam merencanakan ataupun mendesain dari balok persegi, ada beberapa dasar anggapan dalam perencanaan, dan tidak hanya balok persegi ya, hampir ya dikatakan balok, perencanaan balok secara keseluruhan. Di sini yang pasti pertama, yang di awal, materi di awal, yaitu regangan dalam beton dan baja tulangan dianggap berbanding lurus dengan jarak terhadap garis netral. Bentuk diagram regangannya selalu linear. Artinya di sini pada saat beton bertulang, dalam arti kata komponen beton ataupun ya komponen beton itu diberi beban, karena di dalam beton bertulang itu ada material beton dan ada material tulangan. Pada saat beton terjadi deformasi ataupun perubahan, maka tulangan pun mengalami perubahan. Jadi dia disebut dengan berbanding lurus itu jika beton mengalami perubahan, tulangan pun mengalami perubahan. Kemudian regangan maksimal beton pada serat tekan terluar itu diambil 0,003 ya, 0,3% dari kondisi maksimal ya, dari kondisi maksimal. Kemudian untuk tulangan dibagi dalam ada dua kondisi untuk mengambil nilai tegangan baja nantinya. Yang pertama, jika regangan bajanya kecil dari regangan leleh bajanya, maka tegangan baja yang kita ambil itu perkalian dari regangan baja dikalikan terhadap modulus elastisitas ya, terhadap modulus elastisitas. Ini modulus elastisitas. Modulus elastisitas yang kita ketahui untuk beton, untuk baja itu 2 kali 10 pangkat 5 MPa atau 200.000 MPa. Kemudian untuk regangan dari baja, jika besar dari sama dengan regangan leleh baja, maka tegangan bajanya kita ambil yaitu langsung nilai tegangan lelehnya ya, tegangan leleh atau nilai FY-nya. FY ini bukan nilai putusnya baja, tapi masih terkait dengan lelehnya baja ya. Jadi baja yang leleh itu bukan putus ya. Kemudian kekuatan tarik beton diabaikan, karena yang seperti kita ketahui bahwa kekuatan tarik beton itu digantikan oleh tulangan ya, digantikan oleh tulangan. Sedangkan kekuatan tekannya karena lebih besar dari kekuatan tariknya, itu langsung dipegang oleh beton itu sendiri. Kemudian baja tulangan dianggap terikat sempurna dengan beton ya. Jadi dia asumsinya karena terikat sempurna, maka kekuatan tariknya langsung dipegang oleh tulangan. Jadi ibaratnya merupakan komponen yang bersatu padu lah, menyatu sudah ya. Jadi tidak ada slip ataupun geseran-geseran, menjadi material yang sifatnya murni menjadi kondisi beton. Kemudian distribusi tegangan dan regangan pada penampang balok. Di sini dapat kita lihat jika beban cukup besar dan hampir mencapai kekuatan batas dari masing-masing bahannya, beton, baik beton maupun baja, maka regangan beton dapat mencapai regangan ultimate-nya, yaitu regangan ultimate betonnya, yaitu 0,003 tadi. Dan baja tulangan dapat mencapai kondisi leleh, ya, dalam arti kata
distribusi tegangannya sesungguhnya real pada daerah tekan seperti diperlihatkan pada gambar distribusi tegangan dan regangan pada penampang balok. Distribusi tegangan dan regangan pada penampang balok. Distribusi tegangan dan regangan tadi dapat kita kondisikan bentuknya seperti parabola ini, ya. Bentuk seperti parabola ataupun ya bentuk seperti parabola ini. Setelah dibebani, kondisi dalam dari beton itu seperti ini. Untuk mempermudah perhitungan, maka di sini menurut Whitney, untuk mempermudah perhitungan gaya tekan yang volumenya berbentuk parabola ini, kita rubah dia menjadi persegi. Maka si Whitney menyatakan dia bentuknya seperti blok persegi ekuivalen. Jadi untuk menghitung berapa volume dari tegangan tekan aktual, ya, maka itu bisa kita cari dalam tegangan tekan aktual ini artinya beban ataupun tegangan dari beton yang bekerja pada saat dia diberi beban ataupun menahan bebannya sendiri. Dia akan berbentuk seperti parabola ini. Diganti nantinya perhitungannya supaya lebih mudah untuk mendapatkan volumenya, diganti dalam bentuk persegi, ya, sehingga namanya blok persegi ekuivalen. Ini dia. Ini salah satu bentuk potongan dari balok beton, dan kalau dipotong, dibebani, baik itu dari kondisi dari beban matinya, dia tegangannya seperti ini. Maka menurut Whitney dirubah menjadi bentuknya persegi. Ya. Di sini ada penampang melintang balok yang A. Ini jika dilakukan potongan melintang, bentuknya seperti ini tadi yang kita hitung dan dirubah oleh diasumsikan oleh Whitney, dicoba untuk menjadi persegi, kita hitung. Jadi kondisi seperti ini. Ya, kekuatannya berubah menjadi 0,85 untuk F aksen C-nya, perkuatannya. Kemudian untuk nilai A itu dari komponen yang ada, itu sama dengan beta 1 dikalikan C. Jadi satu blok ini ukurannya satu luasan, ya. Satu luasannya dianggap luasan persegi beta 1 dikalikan C, ya. Beta 1 dikalikan C. C ini dalam kondisi tekan, ya, compression. Beta 1 itu konstanta dari kualitas beton, ya. Kondisi dari kelasnya beton, beta 1. Ini garis netral yang saya bilang, jika ada perubahan, maka sudah pasti dinyatakan beton itu mengalami deformasi. Ini notasinya, notasi dari yang ini nanti bisa dibaca, apa-apa saja notasinya, kemari. Oke, baik. Mengenai masalah, tadi saya nyatakan ada konstanta yang merupakan fungsi kelas kuat beton, nilai beta 1 ini, ya. Di SNI 2002 sedikit mengalami perubahan, ya. Sesudah 2002 itu ada 2013 dikatakan sama dengan 2019 untuk beta 1. Beta 1-nya tergantung dari kuat tekan beton yang bekerja. Contohnya seperti ini. F aksen C, kalau misalnya kita merencanakan F aksen C-nya itu 25 MPa, maka di antara rank 17 sampai 28. Maka kita bisa ambil beta 1-nya langsung 0,85. Jika misalnya nanti F aksen C kita 35 MPa, itu di antara rank ini, maka kita gunakan rumus ini untuk mendapatkan beta 1. Kemudian kalau lebih besar dari 55 MPa, maka beta 1-nya semakin lebih kecil, 0,65. Selisih nilai ini itu di antara rank 28 sampai 55 MPa. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan mengenai masalah blok Whitney. Jenis keruntuhan. Jenis keruntuhan pada balok beton bertulang. Itu ada 3 kondisi. Ya, jadi ini potongan melintangnya, potongan melintang dari balok beton. Ada 3 jenis keruntuhan yang terjadi. Yang pertama dinamakan under reinforce, yang kedua over reinforce, yang ketiga balance. Ya. Apa dari bentuk keruntuhan ini?
tadi pertama under reinforce ya, under reinforce. Baik. Penjelasan under reinforce itu ada pada nomor 2. Yaitu baja tariknya sudah leleh. Ya, berarti kalau baja tarik sudah leleh itu kondisinya jumlah tulangannya sedikit. Jumlah tulangannya sedikit. Sedangkan betonnya tekan betonnya itu belum terjadi apa-apa. Ya. Tetapi baja tariknya sudah ada mengalami perubahan, ya. Sudah mencapai nilai FY. Di sini disebut dengan tampang daktil, ya. Tampang daktil dengan kondisi under reinforce atau keruntuhan tarik. Beton belum mencapai regangan maksimal, ya. Walaupun sudah ada terjadi deformasi atau perubahan, entah itu terjadi lendutan atau lenturan, tetapi dia belum mencapai nilai maksimalnya 0,003. Dari catatan yang ada, si perancang atau si perencana sendiri sebaiknya menggunakan konsep yang under reinforce. Alasannya, pada saat terjadi kegagalan struktur, akibat itu dari beban, akibat dari kondisi apapun itu, balok beton bertulang ini mempunyai tanda-tanda keruntuhan, akan runtuh, yaitu diawali dengan retak. Gitu. Jadi, kita sudah kondisi beton bertulang itu akan nampak dengan sendirinya dengan kondisi retak-retak rambut di awal, sudah itu mulai membesar gitu, dan terus membesar sampai dari kondisi serat tarik ke serat tekannya, putus betonnya, ya seperti itu, dan gagal. Jadi dia mempunyai tanda-tanda tersendiri. Sedangkan yang kedua itu kondisinya over reinforce. Apa itu over reinforce? Yaitu beton tekannya sudah kalah, ya. Kondisi karena tadi kita bilang beton itu kuat terhadap tekan, sudah kalah, ya. Sudah mengalami retak, ya. Tapi bajanya belum mencapai leleh gitu. Ya, bajanya belum mencapai leleh. Nilai FY-nya belum tercapai. Alasannya apa gitu? Dalam perencanaan kita terlampau banyak tulangannya gitu. Jadi terlampau banyak tulangan pun tidak begitu baik juga kita dalam merencanakannya gitu. Sehingga tampangnya itu disebut dengan tampang getas. Getas itu atau brittle, kondisinya apa namanya ya? Saya bilang keruntuhannya itu bisa dikatakan keruntuhan yang tiba-tiba gitu. Prosesnya itu ibaratnya sisi plastis dari material beton bertulang ini, sisi plastis menuju ke retak itu, sisi plastis menuju ke putus itu sangat dekat waktunya, ya sangat dekat waktunya. Berbeda dengan kondisi under reinforce gitu, karena dia masih ada tanda-tanda keselamatan di awal tadi, retak masih bisa terbaca kita gitu. Kalau yang over reinforce bisa jadi karena pendek waktunya susah untuk membacanya apakah ini gagal struktur atau bagaimana gitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu berimbang gitu. Berimbang atau balance, keruntuhan balance, di mana baja sudah leleh dan beton pun sudah retak gitu. Nah, ini hampir sama juga dengan kondisinya si over reinforce gitu. Tapi karena dia bersamaan. Kalau yang ini memang tidak bersamaan, tetapi memberikan tanda-tanda bahaya itu jaraknya singkat. Ya, itu yang menjadi catatan kita. Ini tadi dapat kita lihat yang ductile ya. Yang ductile itu yang under reinforce, dari kondisi lelehnya biasa di sini, kemudian masuk elastoplastis dan plastis. Dari kondisi plastis ini puncaknya pada saat dia mau putus gitu. Pada saat dia mau putus masih ada tanda-tanda penurunan kekuatan, tetapi tidak putus gitu. Ya, sampai sehingga dia menjadi putus. Kalau brittle ini terus meningkat, posisi plastisnya pun payah kita jumpai gitu. Ya, posisi plastisnya pun payah kita jumpai, tiba-tiba saja dia langsung putus di ujung. Dia terus meningkat tanpa ada penurunan. Kalau di ductile dia dari puncaknya kekuatan terus menurun dan putus. Kalau ini tidak, puncaknya kekuatan langsung putus. Itu yang sedikit membedakan antara brittle dengan ductile dari under dan over reinforce. Kemudian ketebalan selimut beton. Ketebalan selimut beton ini artinya
Karena tadi dia susunannya dari beton bertulang, itu ada tulangan di dalamnya, maka untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi korosi ataupun memperlambat terjadinya korosi, maka ada ketebalan selimut beton, ya. Jadi dia mempunyai selisih, mana tadi ya? Oh ya, ini mempunyai selisih antara tulangan ke sisi luar penampang. Sini dapat kita lihat paparannya dicor dan secara permanen kontak dengan tanah. Komponen strukturnya bisa semua, ya. Bisa plat, bisa balok, bisa kolom dan lain-lain. Dan yang lebih dekat itu biasanya yang langsung terpapar dingin, panas, itu yang komponen-komponen bagian luar. Kalau komponen bagian dalam seperti kolom interior gitu ya, bagian dalam-dalam ruangan, itu terpapar suhu tidak begitu sekali. Tetapi kalau udah bagian luar ya, apalagi yang pondasi gitu, pondasi yang berada di dalam tanah dengan kelembapan yang ada itu. Nah, jadi ini kita ambil kondisi tulangannya, bisa kita ambil jenis yang semua gitu. Tebalannya semakin lebih tebal, semakin lebih baik gitu. Jadi tebalan selimutnya diambil 7,5 cm, ya 75 mili. Kemudian ada yang terpapar cuaca atau kontak dengan tanah. Komponen strukturnya semua juga, tetapi ada koefisiennya itu, ada angka-angka dari batang tulangannya yang harus kita lihat. Batang tulangannya diameter 19 sampai hingga diameter 57, itu 5 cm. Kemudian batang diameter 16, berarti di bawah diameter 19. Kawat pi, ini ada ulir dan polos, lebih kecil kita gunakan 4 cm. Kemudian tidak terpapar cuaca atau kontak dengan tanah gitu. Ada plat berusuk ya, bagian plat yang bersambungan dengan balok mungkin dan dinding. Kemudian balok kolom pedestal dan batang tarik. Itu berdasarkan tulangan yang ini bisa dibaca tulangannya berapa. Kalau yang ini berdasarkan sengkang ikat dan spiralnya, ya. 4 cm, 4 cm, yang ini 2 cm. Baik. Tulangan itu sendiri menurut material yang diizinkan digunakan sebagai baja tulangan itu yang telah ditetapkan dari standarnya gitu, dari SNI 2019, yaitu elemen logam lain bisa seperti plat, ring, baut angkur atau baja polos untuk dowel pada isolasi atau join konstruksi umumnya tidak diperhitung sebagai baja tulangan, ya. Jadi murni baja tulangan itu untuk lentur, untuk geser itu murni. Tapi kalau untuk elemen lain perhitungannya walaupun itu merupakan perhitungan utama, tetapi tidak terkait dengan hitungan-hitungan seperti join konstruksi, isolasi gitu, dowel ya, baut angkur dan lain-lain. Ya, seperti itu tuh. Kemudian perkuatan menggunakan fiber reinforced polymer. Nah, ini ada tambahan polimer lagi pun. Tidak dibahas dalam aturan SNI yang 2019 ini. Digunakan sebagai baja tulangan. Kemudian ini ada tulangan ulir non prategang. Ya, tulangan ulir non prategang. Di sini yang didapatkan dari SNI 2019 itu mengenai masalah FY maksimalnya saja, ataupun FY sampai ke titik putusnya maksimalnya yang kita desain ya. Untuk perhitungan desain itu kalau sistem seismik khusus itu 420 MPa, selain sistem seismik khusus itu maksimal 550, berarti di bawah 550 bisa kita gunakan gitu. Ya, tidak melebihi dari kondisi yang ada. Begitu juga untuk kekangan lateral di guys untuk tulangan transversal itu bisa menggunakan spiral 700 ataupun batang transversal 550 yang bersifat sengkang lah ya. Kalau spiral ini biasanya dibuat bulat seperti itu untuk kolom bulat. Begitu juga untuk geser dan torsi. Jadi ini merupakan kondisi leleh maksimal ya, kondisi leleh maksimal. Baik, sekarang di sini ada tabel luas tulangan. Ada tabel luas tulangan dalam milimeter persegi. Sini yang penting kita cara membacanya. Cara bacanya kalau untuk tulangan utama ya, untuk tulangan utama tadi mungkin ada gambar seperti ini lebih kurang.
Kalau kita gunakan ini 3 ini diameter 19 ya, 3 ini diameter 19, maka cara membacanya 3 diameter 19, baik itu ulir ataupun polos. Nanti dari lambangnya saja yang menjadi berbeda ya. Kalau ulir bentuknya seperti pi, kalau polos bentuknya seperti pi, kalau ulir biasanya bentuknya seperti lambang huruf D. Ya, deform dan polos gitu. Jadi ini 3 diameter 19, misal seperti itu. Jadi angka 3 diameter 19 yang kita baca itu berapa luasan tulangannya tersebut ya. Luasan tulangan 3 diameter 19 yaitu 851. Ini 19 deform, ini jumlah tulangannya 3. Jadi ditarik kemari 3 diameter 19. Pak, ini kan kalau membacanya menggunakan tabel. Dari perhitungannya bisa nggak Pak? Gitu. Bisa. Dalam arti kata 19 ini kan berbentuk lingkaran tulangan itu. Jadi kita gunakan luas lingkaran terlebih dahulu, 1/4 pi d kuadrat. Jadi 1/4 atau 0,25 dikalikan 3,14 atau 22/7 dikalikan 19 kuadrat. Udah dapat kan untuk satu tulangan, dikalikan berapa banyak tulangan yang bekerja? 3. 3 dikalikan 1/4 pi d kuadrat dari tulangan 19 ini tadi. Jadi dapatlah totalnya lebih kurang di 851. Nanti bisa dicoba perhitungannya. Ini mengenai masalah penulisan tadi, ada yang pi ya, bisa ya ada yang pi, ada yang p gitu ya. 8p 12 ini untuk polos, 12d 25 ini untuk ulir ya. Penulisannya gini, 12d 25 berarti itu ulir, p ini polos. Baik, ini untuk tulangan plat ya. Saya tambahkan dulu untuk tulangan plat, nanti nggak payah lagi untuk mencari tabel plat. Sedikit membacanya yang berbeda. Kalau plat itu dia seperti jaring gitu ya, tulangannya seperti jaring. Nanti kita pelajari cara membacanya. Dia dari spasi ya, dari spasi tulangan ya, dari spasi jarak antar tulangan gitu ya. Misalnya 50 ya, diameter spasi 50, diameter 8 gitu, ya. Spasinya 75 gitu, diameternya 10 gitu, ya. Ini cara membacanya nanti. Kemudian ini tabel berat tulangan, sifat mekanis baja. Nah, kalau ini hampir sama. Kita membaca ini tegangan leleh dari tulangan. 235 ini untuk BJTP ya, baja polos. 24 ya, simbol 24 itu tegangan lelehnya 235. Kuat tariknya itu berarti sampai putus 382. Ya, ini beda antara leleh dengan, kalau leleh ini kan kemarin kita cerita mendekati elastis ke elastoplastis gitu ya. Jumpa elastoplastis, jumpa plastis, plastis baru putus. Nah, putusnya itu di 382, lelehnya itu di 235. Begitu sampai seterusnya ke bawah ya. Kemudian masuk kepada alur hitungan struktur beton bertulang. Ya, alur hitungan struktur beton bertulang. Cuman perbandingannya untuk kita hitung itu hanya 2 gitu. Berapa kuat perlunya agar kita bisa membandingkan terhadap kuat desainnya atau rancangan kita. Kuat perlu tadi seperti yang materi sebelumnya, kuat perlu tadi itu dipengaruhi oleh beban-beban luar dan komponen dalamnya. Komponen dalamnya itu berat dia sendiri gitu ya, berat dia sendiri. Berat balok itu sendiri. Berarti berat beton dengan tulangan. Beton bertulang itu mempunyai berat jenisnya 2,4 ton per meter kubik sesuai dengan standar yang ada. Kemudian ditambahkan beban hidup, ditambahkan beban angin, ditambahkan beban hujan gitu ya. Tambahkan beban atap dan lain-lain. Kita hitung dengan pengalian faktor beban tadi, ada yang beban mati 1,4 ya, kalau hanya beban mati saja. Kalau sudah ditambahkan dengan beban hidup dan beban atap, itu akan berubah gitu tadi. Coba dilihat lagi dengan pengalian faktor beban ya, kombinasi faktor beban. Dari pengalian itu maka kita dapatkan namanya kuat perlu. Ini sebagai pembandingnya kuat perlu. Sekarang untuk melihatnya apakah sesuai dengan syarat izin. Syarat izinnya itu kita gunakan nilai nominal ya, nilai batas dari perencanaan kita gitu. Yaitu dari hitungan gaya dalam. Hitungan gaya dalam yang ada itu momen, gaya geser, torsi dan lain-lainnya. Input datanya itu yaitu besaran komponen itu gitu, baik dari tekan beton, leleh tulangan,
dimensi profil dari balok itu sendiri. Berarti ada B, ada H, F aksen C, F, Y gitu ya. Kemudian nanti kalau kita terhadap transversalnya berapa jarak antar tulangan begel gitu ya. Jadi input-inputnya seperti itu gitu. Nah, jadi yang dimiliki oleh komponen itu sendiri untuk menahan beban luar yang terjadi gitu. Untuk mengantisipasi juga hitungan gaya dalam ini mempunyai faktor reduksi. Faktor reduksinya itu sesuai dengan komponennya. Kalau balok lentur tadi ya karena dia melentur posisinya bisa kita ambil 0,9. Kolom kalau dia bertulangan spiral 0,75. Di luar tulangan spiral dia 0,65 yang di awal telah kita bicarakan. Itu dikalikan berarti mempunyai energi ya, save energi ataupun save kekuatan gitu. Save kekuatan dia menyimpan kekuatannya. Misalnya saya itu mampu mengangkat 100, saya nyatakan kepada orang saya hanya mampu mengangkat 80. Tiba-tiba misalnya angkatan yang diberikan itu 85, saya masih mampu gitu karena saya menyimpan kekuatan 20 lagi gitu. Ya itu catatannya. Lebih kurang seperti itu. Kemudian kita merencanakan balok dibagi di sini coba saya bagi 3 saja karena dalam perencanaan kita nantinya hanya balok persegi, balok T, kalau jenis balok lainnya banyak ya, ada balok cantilever dan lain-lain, tapi konsepnya lebih kurang sama. Kalau balok bertulangan tunggal dan bertulangan rangkap ini yang bentuk jenis balok persegi memang bentuk persegi gitu ya, tapi dibedakan lagi apa itu tulangan tunggal dan tulangan rangkap nanti dapat kita lihat. Kemudian balok T ini asumsinya karena balok itu dicor monolit dengan plat, maka diambil sisi ujung plat itu membentuk huruf T pada balok gitu. Ya, jadi pada sisi luar balok tidak semuanya habis tetapi masuk ke dalam sedikit karena asumsinya karena dia komponennya bersama monolit tadi dia menyatu, maka gangguan komponennya itu baik dari plat ataupun balok itu dihitung menjadi balok T. Kalau jenis balok lainnya seperti yang saya sampaikan bisa yang lain bentuknya. Sekarang kita fokus di jenis balok persegi saja dulu ya. Dan itu pun coba kita bahas mengenai masalah tulangan tunggal dulu. Baru setelah itu nanti masuk tulangan rangkap. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu sewaktu kita merencanakan apakah balok kita ini terencana dalam bentuk tulangan tunggal atau tulangan rangkap gitu. Ya. Walaupun itu balok persegi tadi hanya satu bentuknya tetapi dipisah dua dengan kondisi balok tulangan tunggal dan balok tulangan rangkap. Di sini dapat kita lihat input datanya, ini dia input datanya ada B, ada H, ya, ada lebar, ada tinggi, ada D itu dari kondisi serat atas menuju ke sentralnya tulangan ataupun titik tengah dimensi dari tulangan tarik. Kemudian ada DS dari tulangan sentral tulangan tarik menuju ke bagian bawah serat. Dan ada F aksen C, kuat tekan beton, dan FY itu kuat lelehnya. Dengan catatan bebannya momen ultimate atau momen guna kecil dari momen nominal yang telah dikalikan dengan faktor reduksi P. Setelah ini kita input, maka kita cari dulu namanya koefisien tahanan momen, yaitu nilai K. K ini ada dua rumusan, ada menggunakan MU, ada menggunakan MN. Kalau menggunakan MU, pastinya mempunyai nilai P, karena merupakan faktor pengali. Kalau MU itu menjadi faktor pengalinya. Kalau menggunakan MN, berarti sudah tanpa nilai P. Itu dia. Jadi, dua-dua konsep ini yang mana bisa kita kerjakan, boleh terserah lebih salah satunya kita ambil. Dari K nanti kita cari K maksimal. K maksimal ini seperti yang ada nilainya itu ada 382,5 beta 1 F aksen C dan ada lagi FY yang menjadi patokan kita di beta 1. Beta 1 yang paling penting kita lihat F aksen C-nya berapa. Kalau masih di dalam rank yang pertama, kita gunakan 0,85. Kalau sampai F aksen C-nya yang di atas 55, berarti kita ambil 0,65. Di antara itu kita gunakan rumusan ini. Kita pindahkan kemari. Dapatlah Kmax. Perbandingan dari K dan Kmax, jika K-nya kecil dari Kmax, ya kecil sama dengan Kmax, maka kita pindah ke balok tulangan
tunggal. Jika dia besar dari Kmax, berarti kita pindah ke balok tulangan rangkap. Itu saja. Ya. Setelah kita dapatkan K, untuk membandingkan apakah dia kita hitung menjadi tulangan tunggal atau tulangan rangkap, masuklah ke nilai A. Ya. Tadi di blok ini dapat kita lihat apa sih itu nilai A. A sama dengan 1 dikurang akar 1 dikurang 2K per 0, K-nya sudah ada tadi di atas. D-nya pun sudah ada dalam input data. Dapat nilai A, sekarang kita bisa mencari berapa luas tulangan yang dibutuhkan. Ya, berapa luas tulangan yang dibutuhkan. Ini ada 3 rumusan, ambil yang maksimal. Ya, dipilih yang terbesar. Kita hitung rumusan pertama, kedua, ketiga. Ini pasti nilai-nilai input data sudah ada semua. Kita bandingkan mana yang terbesar. Misalnya yang ini yang terbesar, dapatnya 1500. 1500 itu 1500 tadi kita asumsikan kita menggunakan tulangan 19. Ya. Kita lihat 1500 tulangan 19. Nih. Tulangan 19 1500. Nih, di antara 1418 dan 1700. Sebaiknya kita tidak menggunakan yang tulangan di bawah 1500 luasnya. Berarti kita gunakan 1701. 1701 itu cara membacanya 6 buah diameter 19. Itu yang akan kita pasang pada tulangan tarik bagian bawah beton. Ya, tulangan tarik bagian bawah beton. Nih tadi, ya, sorry, mana dia? Oke, nih. Berarti 6 buah tadi kita susun di sini. Tetapi ada catatan-catatannya. Jarak antar tulangannya itu salah satunya jarak antar tulangan. Jangan membuat agregat yang ada susah masuknya. Berarti dia mempunyai jarak tersendiri ataupun catatan tersendiri untuk penyusunan jarak antar tulangan. Nanti kita pelajari gitu. Ya, yang penting dia kita tahu 6 tadi itu mungkin disusun 4 di sini, 2 di atas, seperti itu ada perubahan misalnya. Ataupun 6-6-nya sebaik kalau memang sesuai, 6-6-nya berada di bawah seperti ini semua gitu. Dengan kondisi jarak antar tulangan itu diperhitungkan. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, karena kita pasang yang hanya kita hitung yaitu pada bagian tarik. Pak, bagaimana bagian tekannya? Bagaimana nanti bagel yang akan kita bentuk? Sini berarti kita bisa menambah otomatis untuk tulangan tekan yang berada di wilayah tekan beton gitu. Ya, berarti di sini ya. Jadi kita lihat contoh gambar, sorry agak jauh nih. Nah, ini. Tadi kita pasang 6 di bawah. Yang ini kan nanti akan membentuk bagel. Nah, ini bisa menyesuaikan tulangan yang penting dia bagelnya persegi tadi itu terpasang dengan ikatan tulangan longitudinal yang berada di atas ini. Pak, apakah dia mempunyai nilai? Mempunyai nilai sebetulnya gitu. Tetapi karena kekuatan tekan beton yang lebih besar berarti masih beton yang akan menangani beban tekan yang ada gitu ya, perlawanan beban tekan yang ada gitu. Sedangkan tarik langsung dipegang oleh tulangan ya. Jadi ini fungsinya sebagai pembentuk bagelnya saja ya, sebagai bentuk bagelnya saja. Kemudian ya dengan pembentuk bagel bahasa tadi itu pun semakin menjadi lebih baik gitu karena perkuatan tekannya sudah ditambah oleh tulangan juga gitu. Kemudian untuk tulangan rangkap begitu juga. Cari dulu K1 dari nilai K yang di atas ya, konstanta ketahanan koefisien ketahanan momen. Dapat K1 dapat nilai A sama juga nih, dapat nilai A lebih kurang. Baru kita hitung ada A1 dan ada A2. Tadi ada daerah tarik dan ada daerah tekan. Tulangan rangkap dia berarti dua-dua posisi baik tarik dan tekan itu mempunyai tambahan tulangan. Artinya si beton meminta bantuan tulangan supaya kekuatan tekannya pun bertambah gitu. Baik, kita lihat tulangan tarik perlunya setelah kita hitung A1 dan A2, tulangan tarik perlunya berarti A1 ditambah A2, A1 tambah A2. Sedangkan untuk tulangan tekannya A aksen SU gitu ya. Untuk steel ultimate itu A2-nya saja. Berarti A2 ini yang akan menjadi posisi di atas. Kalau ini tadi langsung saja. Ya biasanya sih yang Pak, bagaimana kalau ini kita ambil di bawah tulangan ini? Tadi kita gunakan 19, kita gunakan 16. Minimal 16 lah kalau untuk gedung-gedung yang mempunyai lantar bertingkat gitu.
tambahin 16 lah. Kemudian yang ini bertingkat, ya artinya nggak terlampau tinggi ya, mungkin lantai 2 ya, kedua lantai ya, untuk membantu perikatan mengikat dari begel. Sedangkan yang ini tulangan tekannya tadi mempunyai nilai yang bisa membantu beton bekerja gitu. Karena beton tadi kuat terhadap tekan, butuh bantuan dia karena mungkin beban terlampau besar, maka dibantu oleh tulangan yang dipasang di daerah tekannya beton. Ya, daerah tekannya beton. Berarti di sini dipasang. Ya, berarti di sini dipasang. Itu kondisinya. Oke, baik. Sekarang tadi kita udah menghitung berapa jumlah tulangan itu. Dari berapa jumlah tulangan yang didapatkan, udah oke gitu. Kita bisa mengkondisikan, dalam arti kata, sesuai nggak dengan syarat yang bekerja tadi, PMN, ya PMN, nilai reduksi dikalikan momen nominal, besar sama dengan dari momen gunanya, gitu, ya, dari beban-beban luar tadi, yang nilainya U tadi. Kita masukkan saja B, DAS, aksen F, aksen C, F, Y sama, dan itu modulus elastisitas 200.000 MPa. Dari input data yang ini turun ke bawah, kita cari namanya nilai rho. Nilai rho itu yaitu pembanding untuk kapasitas idealnya tulangan, gitu ya. Kapasitas ideal tulangan. Perbandingannya itu rho itu dijadikan 3, ada nama rho minimal, kecil dari sama dengan 0,75 rho B yang disarankan gitu. 0,75 rho yang disarankan. Baik, kita cari dulu rho. Rho itu AS per BD. AS itu luas tulangan yang telah kita dapatkan dibagikan terhadap lebar, dan D-nya itu tadi jarak bagian tinggi ke nilai tengah tulangan ya, senternya tulangan. Rho min begitu juga, 1,4 per FY. Dapat dari rho dan rho min. Jika rho besar dari rho min ya, jika rho besar dari rho min, jawabannya iya, kita lanjutkan ke bawah. Kalau jawabannya tidak, ada dua konsep. Kalau tidak tulangan yang kita perbesar, berarti dimensinya yang kita perkecil. Ya. Jadi ada dua. Terserah kita mau menggunakan yang mana terlebih dahulu. Kalau oke bagi kita, masuk ke input lagi, kita ulang perhitungan kita. Sampai dia menjadi jawabannya iya. Jadi try error-nya berlaku ya. Teori coba-cobanya masih berlaku. Kemudian, tetapi, saya lupa, pengambilan B dan H itu ada rumusan minimalnya. Artinya kita sudah bisa, nggak bisa juga kita langsung menetapkan misalnya B saya 10 gitu. Padahal itu di bawah minimal yang ada. Minimalnya 15, berarti 10 nggak bisa kita gunakan. Jadi yang bisa kita gunakan 16, 17 ya kan. Tapi nggak mungkin angka-angka yang susah, yang payah dalam pengukuran. Yang biasanya kita gunakan tuh bilang-bilangan asli yang lipatan 5 lah, 5, 20 ataupun 15, kalau 15 tadi bisa gunakan 17,5 gitu. Ya, 17,5 20 gitu. Nah, jadi jarak-jarak seperti itu oke-oke aja sih, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang mau untuk mengukur 16, 17 pun nggak masalah karena dia minimal tadi 15. Oke, baik. Dari nilai itu sampai ke sini, rho besar dari rho min. Kalau udah oke, masuk sini. Dan yang perlu saya ingatkan konstantanya gitu. Berapa F aksen C yang bekerja. Setelah kita pindahkan, ada dua konsep gitu. Yang kita bicarakan tadi, ada kondisi under reinforce dan ada kondisi over reinforce. Di mana untuk membedakannya? Membedakannya pada saat mencari luas tulangan ASB-nya ini gitu. Ya, luas tulangan yang disarankan sama dengan rho B dikalikan D. Kalau AS-nya kecil dari ASB, maka kondisinya under reinforce. Rho B dari mana, Pak? Rho B itu dari nilai yang ini. AS itu dari yang mana, Pak? AS itu dari yang ini. Nah, ini kita bandingkan. Ya, ini kita bandingkan. Kalau dia kondisi seperti ini, maka under reinforce. Kalau dia kondisi seperti ini, dia over reinforce. Turun ke perhitungan berikutnya gitu. Kalau yang under reinforce tadi yang ini, maka kita lihat sesuai dengan idealnya kondisi tulangan, maka rho harus lebih kecil dari 0,75 atau 0,75 lebih besar daripada rho. Masuk di sini gitu.
Kalau oke, ya, sesuai dengan idealnya tadi, rho kecil dari 0,75. Lanjutkan sub bawah untuk mencari nilai A. Kemudian, kalau tidak oke, dimensi balok kita perbesar. Ya. Naik lagi try and error kemarin. Jadi, sifatnya try and error. Lebih enak kita menggunakan Excel, jadi lebih cepat. Nampak. Ya. Nah, kemudian dari nilai A yang telah kita dapatkan, maka masuk ke nilai momen nominal. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi dari flowchart yang di atas tadi, bisa kita langsung tinjau bahwa momen nominalnya ataupun balok tadi yang tulangan tunggal udah oke atau belum gitu. Dari MN, maka pindah di sini. PM kita kalikan terhadap PP-nya tadi, kita tahu kita bisa menggunakan 0,9. 0,9 dikalikan momen nominal harus besar dari nilai gunanya tadi. Nanti kita cari nilai gunanya bagaimana, faktor luar tadi ya. Kemudian kalau untuk beban rangkap, apa beban rangkap? Balok bertulangan rangkap itu kita cari tetap rho sama dengan AS per BD. Kemudian dari rho sama dengan AS per BD pindah ke M, ya, nilai M, ini dia. Elastisitas dari baja kalikan regangan 0,85 dikalikan beta 1 dikalikan F C. Nah, itu cari nilai KU-nya. KU-nya dari M yang ini, rho-nya tadi, rho yang kita perhitungkan di atas ini. Ya, ini rho sama dengan AS per BD atau ini tadi ya, mohon maaf. Kemudian ini dia, dapatlah nilai KU. Dapat nilai KU, kita cari nilai C. KU dikalikan D. D itu dari input data sudah ada. Input data yang berada di atas, yang ini nilai D tadi. Kemudian dapat nilai A. Dari nilai A, kita cari momen nominalnya. Kalau momen nominalnya sesuai dengan standar yang ini, berarti tulangan overreinforce-nya sudah bisa kita gunakan. Ya, ini ada tambahan, ini salah nih. Karena dia tercopy yang bagian atasnya ini. Nanti saya hapus. Kemudian, oh ya, maaf. Kemudian kita tahu luas tulangan ya. Kita tahu tadi luas tulangannya berapa. Sekarang berapa jumlah tulangan yang itu kalau misalnya dari luas tulangan yang telah kita dapatkan dan akan kita, nggak mungkin pula kita gunakan luas tulangan sebagai penggambaran itu. Artinya tulangan tadi pastinya akan kita jadikan ke berapa batang tulangan yang kita gunakan. Berarti AS luas total tulangan dibagikan per satu tulangan. Per satu tulangan kalau kita gunakan tulangan 19 berarti seperempat PD kuadratnya di sini. Ya, kemudian kalau ini AS ini luasan dari totalnya. Kalau misalnya nanti AS dibagikan A tulangan tadi, luas tulangannya itu dibagi terhadap luas tulangan total. Ya, luas tulangan total bagi terhadap luas tulangan per satu buah. Dapatlah di sini nantinya. Mungkin misalnya 6 gitu. 6 diameter 19. Kalau dia berkoma misalnya 6,5 nilai N-nya, maka maka dinaikkan ke 7. 6,8 naik 7, 6,2 sendiri pun naikkan ke 7 gitu. Ya, itu kondisinya. Dapatlah berapa banyak tulangan dengan dimensi yang telah kita ketahui. Oke, baik. Itu catatan kita untuk flowchart-nya. Nanti kita masuk kepada perhitungan. Terima kasih atas waktunya, ya. Terima kasih atas kehadiran secara online ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita masuk ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.